Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Siap Berbagi Ilmu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan info dari channel ini yang akan share ilmu dan info-info terbaru tentang P3K 2020-2021. Nah, kali ini kita akan membahas pedagogi teori belajar. Kompetensinya adalah setelah mempelajari keseluruhan materi pada pembelajaran teori belajar ini, diharapkan dapat menerapkan teori belajar dalam pembelajaran untuk mendukung tugas keprofesian dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik agar membangun sikap karakter Indonesia, pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Indikator pencapaian kompetensi yaitu setelah mempelajari materi dalam pembelajaran teori belajar ini diharapkan dapat 1. Menjelaskan teori belajar behavioristik, 2. Menerapkan implikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran, 3. Menjelaskan teori belajar kognitif, 4. Menerapkan implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran, 5. Menjelaskan teori belajar konstruktivistik, 6. Menerapkan implikasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran, 7. Menjelaskan teori belajar humanistik, dan 8. Menerapkan implikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Nah, mari kita masuk dalam materinya. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Nah, teori ini juga dikenal juga dengan teori belajar perilaku karena analisis yang dilakukan pada perilaku yang tampak dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Contohnya, peserta didik dapat dikatakan bisa membaca jika ia mampu menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Pada teori belajar ini sering disebut stimulus yang diajarkan guru dan respon yang diterima peserta didik. Kemudian, implikasi teori ini hingga sekarang masih mendominasi praktek pembelajaran di Indonesia. Feedback pada pembelajaran dengan multimedia cenderung diberikan sebagai penguatan dalam setiap soal. Hal ini serupa dengan program pembelajaran yang pernah dikembangkan STEAM dalam bukunya Collins tahun 2012. Nah, lanjut. Yang kedua adalah teori belajar kognitif. Teori ini sering mementingkan proses belajar daripada hasilnya, atau sering disebut stimulus. Dalam praktek pembelajaran, teori kognitif antara lain tampak dalam rumusan-rumusan seperti tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan Jan Piaget, Advanced Organizer oleh Ausubel, pemahaman konsep oleh Brunner, hierarki belajar oleh Jen, web teaching oleh Norman, dan sebagainya. Kemudian implikasi teori kognitif menekankan pada proses perkembangan peserta didik. Yang ketiga adalah teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar.
Implikasi teori konstruktivistik jika dikaitkan dengan pembelajaran proses pembelajaran modern adalah berkembangnya pembelajaran dengan web learning dan pembelajaran melalui sosial media. Dalam bukunya Smaldino dan kawan-kawan tahun 2012 menyatakan bahwa pembelajaran pada abad ke-21 telah banyak mengalami perubahan. Integrasi internet dan sosial media memberikan perspektif baru dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Implikasi teori humanistik sering dikritik karena sukar diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang pendidikan, sehingga sukar menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis. Nah, ini dia prediksi soal Hodge dari teori belajar pedagogi. Yang pertama, aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Konstruktivistik, B. Kognitivistik, C. Sibernetik, D. Behavioristik, E. Humanistik. Jawabannya adalah A. Konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Dalam bukunya Scum tahun 1986. Lanjut, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan mengemukakan pendapat, D. Kemampuan berinteraksi, E. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawabannya adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh peserta didik. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktekkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Lanjut, soal berikutnya. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami
objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Ikonik, B. Enatik, C. Simbolik, D. Konflik, E. Intuitif. Jawabannya adalah A. Ikonik. Brunner menyatakan untuk menjamin keberhasilan belajar, guru hendaknya jangan menggunakan penyajian yang tidak sesuai dengan tingkat kognitif peserta didik. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Ini ya, ada ABC ini ya. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Behavioristik, B. Rekonstruktivistik, C. Kognitivistik, D. Humanistik, E. Konstruktivistik. Jawabannya adalah A. Behavioristik. Karena behavioristik ini yaitu mengandung stimulus dan respon. Soal selanjutnya, pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memahami sebuah kejadian, B. Mampu mengalami sebuah kejadian, C. Mampu memahami permasalahan, D. Mampu memecahkan masalah, E. Mampu membuat peraturan. Jawabannya adalah D. Mampu memecahkan masalah. Lanjut, apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Shaping, B. Stimulus respon, C. Trial and error, D. Konseptualisasi, E. Conditioning. Jawabannya adalah C. Trial and error. Adalah soal yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, and comment agar dapat info-info dari channel aku. Terima kasih. Bye-bye.